Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwah, semoga Allah yang Maha penyayang, semoga Allah yang Maha mengabulkan doa-doa kita, selalu mendengarkan apa yang kita adukan kepadanya. Semoga Allah selalu mengabulkan semua yang kita minta kepadanya, dan semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan petunjuk, rahmat dan berkahnya. Ikhwah, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Bayyinah ini. Sekarang insyaallah kita masuk ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah kita diperintahkan kecuali hanya untuk apa? Illa liya'budullah, hanya untuk menyembah Allah saja. Cukup itu tugas kita sebetulnya kan ya. Illa liya'budullah, tugas kita itu aja ya, nyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, katanya Allah, kecuali hanya untuk menyembahku. Cukup itu aja tugas kita, nyembah Allah. Tapi nyembah Allah ini bukan cuma sekedar di masjid. Nyembah Allah ini bukan cuma sekedar di atas sajadah, bukan ya. Kita bukan seperti orang sekuler itu, memisahkan antara agama dan kehidupan. Ketika di dalam masjid nyembah Allah, di luar masjid, di pasar nyembah apa? Nyembah uang. Ketika di kantor nyembah atasan. Enggak, kita enggak seperti itu. Tetap dimanapun kita, maka tetap kita menyembah Allah. Nyembah Allah itu seperti apa? Ia mengikuti yang di atas itu, fiha kutubun qayyimah. Ayat 3-nya itu ya, mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kitab Allah. Itulah kita nyembah Allah ya. Dalam muamalah kita mengikuti aturan Allah, itulah kita nyembah Allah. Dalam interaksi kita dengan manusia, kita mengikuti aturan Allah, itulah kita nyembah Allah. Saat di kantor kita mengikuti aturan yang Allah sudah turunkan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tidak ada ikhtilat di dalamnya misalnya, itulah kita nyembah Allah. Bukan kemudian cuma sekadar di masjid ya, tapi semua bagian hidup kita saat dengan keluarga juga kita nyembah Allah juga. Kita memperhatikan hak-hak istri kita, hak anak kita, kita memperhatikan hak pembantu kita, kita perhatikan hak semua orang yang ada di sekitar kita, maka itulah kita nyembah Allah. Saat kita berinteraksi dengan binatang, dengan hewan, bagaimana dengan kucing, kita memperhatikan makan mereka, menyayangi mereka, tidak menggolimi mereka, maka itulah kita menyembah Allah. Saat di jalan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita memperhatikan hak-hak jalan, tidak menutup jalan, maka itulah juga kita menyembah Allah. Luas nyembah Allah itu. Tapi cuma itu tugas kita, cuma nyembah Allah aja tugas kita itu. Mukhlishina lahuddin, ikhlas kita nyembah Allahnya, memurnikan ketaatan kita. Yang namanya ikhlas itu kan murni, tidak ada campuran yang lain. Ikhlas ini memang kalau kita ngomongin ikhlas, ikhwah, yang katanya Rasulullah SAW, al-ikhlas dalam satu diskusi, Rasulullah SAW bersabda, ikhlas sirrun min asrari, satu rahasia dari rahasiaku. Istaudartuhu qalban man ahbabtu min ibadi. Aku letakkan ikhlas ini kepada hati hamba-hamba yang kucintai, katanya Allah. Jadi ikhlas ini memang hadiah dari Allah. Benar hadiah, benar-benar hadiah dari Allah. Kita mau seberapa berusaha untuk ikhlas, kalau Allah tidak memberikan ikhlas kepada kita, nggak akan bisa kita. Makanya kuncinya kemudian kita mau ikhlas di sini adalah yang pertama minta sama Allah, yang kedua ihsan dalam amal kita. Rasakan semua yang kita lakukan itu kita melihat Allah, atau kita merasa, atau kita benar-benar sadar bahwa Allah melihat kita.
Apalagi kalau kita bisa merasakan semua yang kita lakukannya adalah pertolongan dari Allah. Itu benar-benar bagus sekali. Hingga nggak ada perasaan kemudian kita ketika nolong orang lain itu adalah perbuatan baik kita. Saat kita bisa banyak zikir itu kemudian adalah perbuatan baik kita, tidak. Itu semuanya adalah pertolongan Allah. Itu adalah semua pertolongan Allah. Jangan sampai tadi kita dalam menyembah Allah kita mengharapkan yang lain. Kita mengharapkan yang sedikit dari dunia ini, jangan sampai. Kita ngajar misalnya, karena kita semuanya tadi kan semua aktivitas kita ada harus dalam bingkai penyembahan kita kepada Allah. Dalam setiap aktivitas kita ngajar, kita berprofesi, kita jadi tukang angkot misalnya, kita jadi kenek misalnya, atau apapun kita ya, dalam semua bingkai menyembah Allah. Jadi apa yang kita lakukan tadi semuanya harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kita kerja bukan cuma sekedar buat uang, untuk uang, bukan ya. Iya, itu penting memang. Kenapa penting? Ya untuk kita menafkahi diri dan keluarga kita. Itu adalah hal yang begitu besar pahalanya. Rasulullah SAW menjanjikan untuk kita melepaskan diri kita dari meminta-minta, itu adalah juga melepaskan diri kita dari api neraka. Maka itu penting sekali juga untuk kita dapat uang. Tapi kemudian uang yang kita dapatkan tadi untuk apa? Nah, itu juga ya. Maka kalau kita memang benar-benar pergunakan untuk kemudian kita menyembah Allah dengan uang itu, dengan fasilitas uang itu, ya jadi kita kemudian ikhlas juga di situ. Dan juga apalagi amal-amal yang amal itu memang benar-benar bisa kita arahkan untuk hanya kepada Allah saja. Apalagi itu lebih bagus lagi kan ya. Kita ngajar, jangan sampai kemudian ketika ada masalah dengan keuangan kita di tempat kita mengajar, kemudian kita ngomel-ngomel segala macam. Kita khawatirkan kehilangan pahala dari apa yang kita lakukan tadi itu. Jadi terasa ngajarnya cuma buat uang saja. Sementara kalau kita ngajar, kenapa kita ngajar? Karena Allah nyuruh kita menyebarkan ilmu. Kenapa kita ngajar? Karena Allah menyuruh kita untuk menyampaikan ilmu apa yang kita miliki, agar orang lain kemudian tercerahkan, agar orang lain kemudian mendapat manfaat. Dengan itu kita mendapatkan pahala yang besar. Kita ngajar ngaji misalnya, kita ngajar hafalan misalnya, karena kita orang kemudian ngaji, karena kita orang kemudian menghafal. Dengan hafalan itu dia baca terus, maka insya Allah pahalanya ngalir kepada kita, karena kita sebagai petunjuk yang menunjuki jalan dia untuk menghafal, untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran. Maka itu adalah jalan yang untuk kita menyembah Allah yang begitu luasnya. Maka jangan dikotori dengan yang lainnya. Liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Sampai Allah tekankan lagi ya. Sudah mukhlisin lahuddin hunafa, lurus. Seperti Nabi Ibrahim yang hanif ya. Maka kita harus lurus, benar-benar meluruskan ketaatan kita hanya untuk Allah saja. Contohnya apa? Yang di sini yuqimus shalah wa yutuz zakat, mendirikan salat, membayar zakat. Maka itu adalah yang katanya Allah dinul qayyimah. Qayyimahnya diulang lagi ya. Fiha kutubun qayyimah. Itu adalah ya, kalau di ayat 3 tadi kan fiha kutubun qayyimah, diulang lagi wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang lurus. Maka ikhwah Al-Bani luar biasanya di situ tadi ya. Bedanya tadi kita dengan ahli kitab. Mereka ahli kitab beragama pengennya semuanya ditujukan kepada kelompok mereka, golongan mereka. Maka ketika ada nabi dan rasul yang diutus yang terakhir, ternyata ini adalah nabi rasul yang paling mulia, ternyata bukan dari golongan mereka. Mereka nggak mau, kemudian mereka nggak mau mukhlisin lahuddin. Mereka nggak mau, karena itu berarti merendahkan golongan mereka, meninggikan golongan Arab dan merendahkan golongan mereka, karena bukan dari kalangan Yahudi, nabi yang terakhir ini. Maka kita tidak seperti mereka. Mereka tidak seperti orang-orang Yahudi ini yang pengennya golongannya saja yang naik gitu ya. Itu bukan mukhlisin lahuddin. Kalau memang kita mukhlisin lahuddin, maka siapapun yang kemudian bisa membawa kebaikan buat kaum muslimin, maka kita akan bersama dia gitu ya.
Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, maka mereka berada di dalam neraka jahanam. Nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Sebaik apapun rupa mereka, sekaya apapun mereka, sepintar sejenius apapun mereka, kalau mereka tidak mau beriman sampai akhir hayatnya, maka Allah katakan mereka adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Karena standar kemuliaan kita bukan uang ya, bukan jabatan, tapi standar kemuliaan kita adalah takwa. Ketika ketakwaan tidak ada pada diri seseorang, maka mereka adalah syarrul bariyah. Tapi ketika innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sementara orang beriman amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Walaupun kelihatannya kere, walaupun kelihatannya tidak dipandang orang, tapi kalau mereka iman dan amal soleh,